Kalau kamu tidak kecat transfer latot sejuta itu malam ini juga, kita cerai. Oke, deal. Silakan keluar dari rumahku. Ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh seorang benalu. Mereka lupa siapa inang yang menghidupi mereka. Malam itu, di bawah lampu gantung kristal yang mewah, suamiku, Damar, menatapku dengan mata melotot dan telunjuk teracung tepat di depan hidungku. Napasnya memburu. Wajahnya merah pada menahan amarah yang tidak masuk akal. Kalau kamu pelit sama adikku, kalau kamu tidak transfer 500 juta itu malam ini juga, kita cerai, teriaknya lantang. Mengira ancaman itu akan membuatku gemetar ketakutan dan berlutut memohon ampun agar tidak ditinggalkan. Dia sama sekali tidak tahu. Justru satu kalimat itulah yang diam-diam sudah kutunggu selama 3 tahun pernikahanku yang menyiksa ini. Dan apa yang terjadi 5 menit setelah dia mengucapkan kalimat keramat itu, sungguh menjadi. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian dan keluarga sehat selalu serta rezekinya makin lancar ya. Sebelum kita masuk ke drama rumah tangga yang bikin darah mendidih ini, coba komen dulu dong, kalian nonton video ini dari kota mana? Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen seharusnya menjadi satu-satunya suara yang terdengar di ruang makan mewah ini. Namun malam ini, ketenangan itu hanyalah angan-angan. Aku baru saja menyandarkan punggungku yang terasa remuk ke sandaran kursi jati. Seharian ini aku habiskan untuk meeting maraton dengan klien dari Singapura, mengurus kargo yang tertahan di pelabuhan, dan memastikan arus kas perusahaan tetap stabil. Kepalaku berdenyut nyeri, dan yang kuinginkan hanyalah menikmati semangkuk sup hangat dengan tenang. Tapi, Fiona, adik iparku yang berusia 24 tahun itu, punya rencana lain. Mbak Lara, Mbak denger aku ngomong gak sih? Suaranya yang melengking memecah konsentrasiku. Aku menghela napas panjang, membetulkan letak hijab pastelku yang sedikit miring, lalu menatapnya. Fiona duduk di seberangku dengan gaun malam yang terlalu terbuka untuk acara makan malam keluarga. Rambut ombrenya dikibas-kibaskan dengan tidak sabar. Mbak, aku butuh 500 juta itu sekarang. Besok pagi slot investasinya ditutup. Ini kesempatan emas, Mbak. Kripto lagi naik daun. Kalau aku masuk sekarang, bulan depan uangnya bisa jadi 2 miliar. Cerocosnya dengan mata berbinar-binar penuh keserakahan. Aku meletakkan sendokku perlahan. Fiona, suaraku terdengar serak karena kelelahan. Aku sudah bilang minggu lalu, kan? Aku tidak akan memberikan modal untuk bisnis yang tidak jelas legalitasnya. Apa kamu sudah cek OJK? Siapa brokernya? Mana proposal bisnisnya? Fiona mendengus kasar, membanting serbetnya ke meja. Mbak Lara ini kuno banget sih. Zaman sekarang mana ada proposal kertas begitu? Ini digital era, Mbak. Teman-temanku semua sudah kaya raya dari sini. Mbak aja yang pelit. Bukan pelit, Fiona. Itu uang hasil keringatku. Aku tidak mencetaknya dari pohon di halaman belakang. Jawabku tegas namun tetap tenang. Tiba-tiba, ibu mertuaku, Bu Ratna, yang sejak tadi sibuk mematut diri di pantulan sendok supnya, ikut bersuara. Dengan gaya bicaranya yang dibuat-buat elegan, ia menatapku sinis. Lara, janganlah terlalu perhitungan sama keluarga sendiri. Uangmu di bank itu kan miliaran. Sayang, masa untuk adik ipar sendiri cuma minta 500 juta tidak dikasih? Damar itu kan suamimu. Adiknya Damar ya adikmu juga. Jangan bikin malu keluarga kita dengan sifat kikirmu itu. Darahku mulai mendesir naik ke ubun-ubun. Keluarga kita? Sejak kapan mereka menganggapku keluarga? Selama ini aku hanya dianggap mesin ATM berjalan. Aku menoleh ke arah hulu meja, tempat suamiku, Damar, duduk. Pria yang kunikahi 3 tahun lalu karena ketampanannya dan tutur katanya yang manis, kini hanya dia menikmati stik wagyu yang kubeli dengan uang pribadiku. Ia tampak acuh tak acuh, sibuk dengan ponsel mahalnya, yang tentu saja, cicilannya aku yang bayar. Mas, panggilku. Bisa tolong jelaskan ke adikmu? Kita sedang ada kebutuhan untuk ekspansi gudang bulan depan. Keuangan sedang ketat. Damar meletakkan pisau dan garpunya dengan kasar. Bunyi, kelontang, nyaring membuat suasana hening seketika. Ia menatapku, tapi tidak ada sorot kasih sayang di sana. Hanya ada kekesalan. Justru itu yang mau aku bilang. El, ucap Damar dingin.
Aku sudah janji sama Fiona kalau kamu bakal transfer malam ini. Mataku membelalak. Apa? Kamu janji tanpa diskusi sama aku dulu? Ya karena aku kakaknya. Aku malu. Elara. Teman-teman Fiona semua didukung keluarganya. Masa istriku yang pengusaha sukses malah pelitnya minta ampun? Harga diriku sebagai suami kamu taruh di mana? Damar mulai meninggikan suaranya. Wajah tampannya kini terlihat beringas. Harga diri. Aku tertawa kecil. Tawa yang penuh kegetiran. Mas, kamu bicara harga diri di saat baju yang kamu pakai, makanan yang kamu makan, bahkan bensin mobil yang kamu pakai tadi siang, semuanya dari dompetku? Fiona minta 500 miliar untuk investasi bodong, dan kamu mendukungnya. Jaga mulutmu, Elara, bentak Bu Ratna. Berani-beraninya kamu merendahkan suami dan mertuamu. Cukup. Damar berdiri, menggebrak meja makan hingga gelas-gelas kristal bergetar. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Aku sudah muak dengan sikap sok berkuasamu. Elara, kamu pikir karena kamu yang punya uang, kamu bisa mengatur-ngatur kami? Dengar baik-baik. Suasana ruangan itu mencekik. Hening. Hanya suara napas Damar yang memburu. Transfer 500 juta itu ke rekening Fiona sekarang juga. Damar memberi jeda dramatis, matanya menatapku tajam, mencoba mengintimidasi. Atau kita cerai. Aku tidak sudi punya istri yang tidak menghormati keluarga suaminya. Fiona tersenyum licik di balik gelas minumannya. Bu Ratna melipat tangan di dada dengan angkuh. Yakin aku akan menangis dan memohon seperti wanita lemah pada umumnya. Mereka pikir, ancaman, cerai, adalah kartu as yang akan membuatku takluk. Aku terdiam. Detik demi detik berlalu. Aku menatap wajah suamiku, lalu beralih ke ibu mertuaku, dan terakhir ke adik iparku. Perlahan, aku mengambil serbet di pangkuanku, melipatnya dengan sangat rapi, dan meletakkannya di samping piringku. Aku mengangkat wajahku, menatap manik mata Damar dalam-dalam. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan. Bibirku perlahan menyunggingkan senyum. Senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Oke, deal. Dua kata itu meluncur dari bibirku, ringan dan tanpa beban. Seolah aku baru saja menyetujui pesanan menu makan malam, bukan menyetujui kehancuran rumah tangga kami. Suasana di ruang makan yang tadinya panas mendidih, mendadak beku. Waktu seakan berhenti berputar. Suara denting jam dinding grandfather clock di sudut ruangan terdengar begitu nyaring. Tik-tok tik-tok mengiringi wajah-wajah di depanku yang berubah drastis. Senyum licik di wajah Fiona lenyap seketika, digantikan oleh mulut yang ternganga lebar hingga polesan lipstik merahnya terlihat retak. Bu Ratna yang tadinya bersedekap angkuh, kini menurunkan tangannya perlahan, matanya mengerjap-ngerjap bingung. Dan Damar, ekspresi Damar adalah pemandangan paling memuaskan yang pernah kulihat selama 3 tahun ini. Warna merah padam kemarahannya luntur seketika, menyisakan wajah pucat pasi seperti mayat. Apa? Suara Damar keluar seperti cicitan tikus terjepit, getaran wibawanya lenyap tak berbekas. Kamu? Kamu bilang apa barusan? Aku berdiri dari kursi, merapikan ujung blus pastelku dengan santai. Aku bilang, deal, Mas. Atau haruskah kupanggil, mantan suami, mulai detik ini? Kamu minta cerai kalau aku tidak transfer uang, kan? Ya sudah, aku pilih cerai. Permintaanmu dikabulkan. Elara, jangan konyol. Damar tertawa gugup, matanya liar mencari pegangan. Aku cuma menggertak. Kamu nggak mungkin berani hidup janda. Siapa yang mau sama wanita yang gagal mengurus suami sepertimu? Aku tidak menjawab. Tanganku meraih ponsel di atas meja. Jempolku menari cepat di atas layar, menekan kontak speed dial nomor 1. Bukan ke bank, melainkan ke pos keamanan depan rumah. Halo, Pak Danu? Ucapku tenang. Loudspeaker kuaktifkan agar mereka semua bisa mendengar. Tolong bawa 2 anggota ke ruang makan sekarang. Ada 3 tamu tak diundang yang membuat keributan. Tolong bantu mereka keluar dari properti saya. Sekarang. Siap, Bu Elara. Kami meluncur. Sahut suara tegas dari seberang telepon. Tamu tak diundang? Pekik Bu Ratna histeris. Ia bangkit berdiri, menunjuk wajahku dengan tangan gemetar.
Dasar menantu durhaka. Berani-beraninya kamu mengusir kami? Ini rumah anakku. Ini rumah Damar. Aku berjalan memutari meja, mendekati mereka dengan langkah pelan namun mengintimidasi. Bunyi hak sepatu tinggiku menggema di lantai marmer. Tak. Ibu lupa? Tanyaku lembut namun menusuk. Sebelum menikah, Damar menandatangani perjanjian pranikah. Pemisahan harta total. Rumah ini, sertifikatnya atas nama Lara Larasati. Mobil di garasi, BPKB-nya atas nama Lara Larasati. Bahkan sendok yang ibu pegang tadi, kwitansinya atas namaku. Aku berhenti tepat di depan Damar yang kini tubuhnya mulai gemetar. Jadi, secara teknis, saat kamu menjatuhkan talak tadi, kamu otomatis menjadi tamu di rumahku. Dan sebagai tuan rumah, aku berhak mengusir tamu yang tidak sopan. Mbak Lara jahat. Fiona mulai menangis, air mata buayanya melelehkan maskara tebalnya. Mbak tega melihat kami tidur di mana malam ini? Bahkan kaya. Masa cuma gara-gara 500 juta keluarga hancur begini? Yang menghancurkan keluarga ini adalah keserakahan kalian, bukan dompetku. Balasku dingin. Pintu ruang tengah terbuka kasar. Pak Danu dan 2 security berbadan tegap masuk dengan wajah siaga. Ada masalah apa, Bu? Aku menunjuk ke arah pintu keluar dengan daguku. Tolong antar Bapak Damar, Ibu Ratna, dan Saudari Fiona keluar gerbang. Pastikan mereka tidak membawa barang apapun selain yang melekat di badan dan tas tangan mereka. Koper dan baju-baju biar nanti dikirim lewat jasa angkut. Jangan sentuh aku. Damar menepis tangan Pak Danu yang hendak memegang lengannya. Ia menatapku dengan tatapan nyalang, campuran antara benci dan putus asa. Lara, kamu akan menyesal. Kamu pikir kamu bisa bahagia tanpa aku? Tanpa kami? Kamu akan membusuk sendirian di rumah besar ini. Mungkin, jawabku sambil bersedekap. Tapi setidaknya, aku akan membusuk dengan tenang tanpa lintah darat yang menyedot darahku setiap hari. Silakan keluar. Pak Danu tidak lagi berbasa-basi. Dengan tegas, ia dan anggotanya menggiring, atau lebih tepatnya menyeret halus, ketiga manusia itu. Bu Ratna meronta-ronta sambil memaki sumpah serapah. Menyebutku wanita laknat. Fiona menangis meraung-raung seperti anak kecil yang permennya direbut. Damar berusaha mempertahankan sisa harga dirinya dengan berjalan tegak, meski kakinya terlihat lemas. Pintu utama berbahan kayu jati solid itu kututup perlahan di belakang mereka. Blam! Suara pintu tertutup itu terasa seperti musik terindah di telingaku. Keheningan kembali menyelimuti rumah, tapi kali ini bukan keheningan yang mencekik, melainkan keheningan yang membebaskan. Dadaku terasa lapang. Oksigen terasa begitu segar. Namun, drama belum berakhir bagi mereka. Dari balik jendela kaca besar di ruang tamu, aku mengintip keluar. Langit malam yang sejak sore mendung, tiba-tiba menumpahkan isinya. Hujan turun dengan derasnya, disertai angin kencang yang langsung menerpa 3 sosok yang berdiri termangu di depan gerbang besi yang tinggi itu. Mereka berdiri di trotoar basah, tanpa payung, tanpa kendaraan. Damar terlihat sibuk mengotak-atik ponselnya dengan panik di bawah guyuran hujan. Wajahnya diterangi cahaya layar HP yang redup. Ia menempelkan ponsel ke telinga, lalu menjauhkannya lagi dengan frustrasi, lalu mencoba lagi. Aku menyipitkan mata, melihat kepanikan yang mulai menjalar di wajah mantan suamiku itu. Sepertinya, ia baru saja menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar hujan badai. Taksi biru yang kami tumpangi melaju membelah hujan deras, membawa aroma AC mobil yang berbaur dengan bau apek pakaian basah kuyup. Di kursi belakang, ibu masih sibuk mengumpat sambil memeras ujung blazernya yang meneteskan air ke karpet mobil. Dasar perempuan tidak tahu diuntung, seru ibu dengan napas memburu. Lihat saja, Damar. Besok pagi, dia pasti akan meneleponmu sambil menangis-nangis minta maaf. Dia itu tidak bisa hidup tanpamu. Siapa yang mau mengurus bisnis-bisnis rumit itu kalau bukan kamu suaminya? Damar hanya diam di kursi depan, menatap kosong ke jalanan yang buram oleh air hujan. Tangannya mencengkeram lututnya sendiri yang gemetar kedinginan. Mama, rambutku rusak parah ini. Rengek Fiona di samping ibu, sibuk berkaca di cermin bedak kecilnya. Maskara luntur membuat lingkaran hitam di matanya, membuatnya terlihat seperti hantu di film horor murahan. Pokoknya malam ini kita harus tidur di Hotel Royal Majesty.
Aku butuh batub air hangat dan spa besok pagi untuk healing mental. Tentu saja, sayang, jawab Ibu enteng, seolah kami baru saja pulang dari pesta, bukan diusir seperti kucing kurap. Pak sopir, ke Hotel Royal Majesty, lobi utama. Setengah jam kemudian, kami berdiri di lobi marmer Hotel Bintang 5 yang berkilauan. Kontras yang menyakitkan mata. Di sekeliling kami, tamu-tamu berpakaian jas rapi dan gaun malam melirik dengan tatapan jijik. Bayangkan saja, 3 orang basah kuyup, menggigil, dan meninggalkan jejak air kotor di lantai porselen yang licin. Damar melangkah ke meja resepsionis dengan dagu diangkat tinggi-tinggi, berusaha memanggil sisa-sisa arogansinya. 1 presidential suite untuk malam ini. Dan 2 deluxe room terhubung, perintah Damar angkuh pada resepsionis wanita yang tersenyum kaku. Baik, Pak. Boleh saya minta kartu identitas dan kartu kreditnya untuk deposit? Dengan gerakan teatrikal, Damar merogoh dompet kulitnya yang basah, mengeluarkan kartu hitam mengkilap, The Infinite Black Card. Kartu tambahan yang diberikan Elara padanya 2 tahun lalu. Kartu sakti yang selama ini selalu lolos digesek untuk membeli jam tangan, mentraktir teman, hingga membelikan tas ibu. Gesek saja, kata Damar meremehkan. Resepsionis itu memasukkan kartu ke mesin EDC. Hening sejenak. Hanya suara bip-bip tombol ditekan. Lalu, suara yang paling memalukan terdengar. Tet! Lampu merah berkedip di mesin itu. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Ucap resepsionis itu sopan namun volumenya cukup terdengar oleh tamu di belakang kami. Wajah Damar berubah pias. Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesinmu yang rusak karena basah kena tanganku. Resepsionis itu mencoba lagi. Sekali lagi. Tet. Tetap ditolak. Pak, keterangannya, card blocked by issuer. Ada kartu lain. Keringat dingin mulai bercampur dengan air hujan di pelipis Damar. Ia mengeluarkan kartu kedua. Kartu kredit platinum. Declinet. Kartu ketiga. Declinet. Pak. Resepsionis itu mulai menatap curiga. Satpam hotel yang berdiri di dekat pilar mulai melangkah mendekat, memegang walkie-talkie-nya. Sialan, umpat Damar, memukul meja resepsionis pelan. Ia berbalik menatap ibu dan Fiona yang wajahnya sudah pucat pasi. Tatapan orang-orang di lobi kini terasa seperti jarum yang menusuk kulit. Rasa malu itu bukan lagi hangat, tapi membakar. 1 jam kemudian, realita menampar kami dengan keras. Bukan kasur empuk king coil dan aroma lavender yang menyambut kami, melainkan bau rokok basi yang menempel di dinding berjamur. Kami berakhir di sebuah motel pinggir jalan di daerah kumuh. Satu-satunya tempat yang bisa dibayar dengan sisa uang tunai di saku celana Damar, totalnya hanya Rp300.000. Kamar sempit itu hanya punya 1 kasur busa tipis yang pernya menusuk punggung. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip suram, kadang mati, kadang hidup, persis seperti masa depan kami saat ini. Aku nggak mau tidur di sini. Fiona menjerit histeris, melempar tas tangannya ke lantai ubin yang retak. Ini bau apek. Ada kecoa di kamar mandi. Kak Damar, lakukan sesuatu dong. Telepon Mbak Lara sekarang. Ibu duduk di ujung kasur, kakinya diangkat tinggi-tinggi takut menyentuh lantai yang lengket. Benar, Damar. Ini sudah keterlaluan. Gertakan istrimu sudah kelewatan. Telepon dia. Bilang ibu mau bicara. Bilang ibu memaafkan kekurang ajarannya tadi asal dia jemput kita sekarang pakai Alphard. Damar duduk bersandar di dinding yang catnya mengelupas, tangannya gemetar memegang ponsel pintarnya. Sejak tadi ia mencoba menelepon Lara, tapi nomornya sudah diblokir. WhatsApp hanya centang 1. Dia memblokirku, Mama, bisik Damar parau. Cek rekeningmu, sergah ibu. Transfer saja uang tabunganmu ke rekening Fiona, biar kita cari hotel lain. Kamu kan punya simpanan dari gaji kerjamu dulu di perusahaan Lara. Damar menelan ludah. Ia membuka aplikasi mobile banking dengan jari yang terasa kaku. Jantungnya berdegup kencang saat lingkaran loading berputar di layar. Ia ingat, terakhir kali mengecek, ada sekitar 80 juta di rekening pribadinya. Uang yang ia kumpulkan, atau lebih tepatnya, uang saku yang diberikan Lara setiap bulan yang ia sisihkan. Layar ponsel berpindah ke halaman saldo. Mata Damar membelalak lebar, nyaris keluar dari rongganya. Napasnya tercekat di tenggorokan.
Angka yang tertera di sana bukan 80 juta. Bukan juga 8 juta. Melainkan 0 rupiah. Dan di bawahnya, ada notifikasi merah menyala, akun dibekukan, hubungi cabang terdekat. Ponsel mahal itu terlepas dari genggaman Damar, jatuh berdebum ke lantai kotor. Ia mendongak menatap ibu dan Fiona dengan tatapan kosong, horor murni terpancar dari matanya. Habis. Desis Damar, suaranya terdengar seperti orang tercekik. Semuanya habis. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah gorden motel yang bolong-bolong itu tidak membawa kehangatan, justru memperjelas betapa menyedihkannya keadaan kami. Debu-debu beterbangan terlihat jelas di sorotan cahaya, dan noda kuning di seperai kasur membuat perutku mual. Damar masih tertidur, atau mungkin pingsan, di lantai beralaskan selimut tipis. Wajahnya bengkak sisa menangis semalam. Mulutnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara dengkuran halus yang menyedihkan. Pria yang dulu gagah dengan setelan jas Italia, kini tak ubahnya seperti pengangguran yang kalah judi. Aku, Fiona, tidak punya waktu untuk meratapi nasib seperti dia. Ponselku bergetar lagi. Notifikasi dari grup Telegram, Crypto Sultan Future, muncul bertubi-tubi. Slot VIP tinggal 2 jam lagi. Return 300% dalam 7 hari dijamin cair. Siapa cepat dia dapat. Jangan sampai menyesal melihat teman-temanmu beli Pajero bulan depan. Jantungku berdegup kencang. Ini jalanku. Ini satu-satunya cara untuk menampar wajah sombong Mbak Lara. Aku harus membuktikan kalau aku bisa kaya tanpa uang receh darinya. Tapi, aku butuh modal. Mataku tertuju pada dompet kulit Damar yang tergeletak pasrah di atas meja nakas yang penuh bekas sundutan rokok. Dengan langkah mengendap-endap, aku mendekati meja itu. Ekor mataku terus mengawasi dada Damar yang naik turun. Aman. Tanganku dengan cepat menyambar dompet itu. Kosong. Tidak ada uang tunai selembar pun. Tapi bukan itu yang kucari. Jariku menarik keluar KTP elektronik Damar. Kartu identitas yang masih mencantumkan pekerjaan, direktur utama. Meski itu bohong besar sekarang. Ini emas. Di dunia bawah tanah yang pernah diceritakan teman-temanku, status di KTP ini masih laku dijual. Tanpa membuang waktu, aku menyambar tas tanganku, melangkah keluar kamar motel tanpa menoleh lagi. Persetan dengan izin. Nanti kalau aku pulang membawa uang miliaran, Kak Damar justru akan bersujud berterima kasih padaku. Aroma tembakau menyengat dan kopi hitam yang terlalu pekat langsung menusuk hidungku begitu aku melangkah masuk ke sebuah ruko tanpa plang nama di pinggiran kota. Di dalam, asap rokok mengepul tebal membuat mataku perih. 3 pria berbadan gempal dengan tato menjalar hingga ke leher duduk mengelilingi meja biliar usang. Cari siapa? Neng cantik? Sapa salah satu dari mereka. Suaranya parau menakutkan. Matanya menelanjangiku dari atas ke bawah. Aku berusaha berdiri tegak, menekan rasa takut yang membuat lututku gemetar. Aku mau ketemu Bang Toha. Katanya di sini bisa cair dana cepat jaminan KTP. Pria itu tertawa, memamerkan gigi emasnya. Ia menunjuk ke pintu besi di belakang ruangan dengan dagunya. Di dalam ruangan sempit itu, seorang pria botak dengan bekas luka memanjang di pipi sedang menghitung gepokan uang merah. Bang Toha, 500 juta. Bang Toha menaikkan alisnya yang tebal setelah mendengar permintaanku. Ia mengambil KTP Damar yang kuserahkan, membolak-baliknya. Damar Prasetya. Dek. Jaminannya apa kalau lu nggak bayar? Suamiku, kakakku ini, dia punya aset banyak. Rumah mewah, mobil sport. Aku berbohong dengan lancar, berdoa dalam hati dia tidak mengecek data terbaru. Kami cuma butuh dana talangan sebentar. Minggu depan pasti lunas plus bunganya. 4. Bang Toha menatapku tajam, seolah bisa membaca isi kepalaku. Hening yang mencekam berlangsung selama 1 menit penuh. Hanya suara kipas angin berkarat yang berputar ngik-ngok di sudut ruangan. Bunga 40% per bulan. Telat sehari, denda 10 juta. Telat seminggu. Ia mengeluarkan pisau lipat, menancapkannya ke meja kayu di depannya. Trak. Jari manis lu atau kakak lu yang putus. Deal. Tenggorokanku tercekat. 40%? Itu gila. Itu bunuh diri. Tapi bayangan wajah Lara yang meremehkanku kembali muncul. Bayangan aku turun dari mobil mewah dan melempar uang ke wajahnya begitu menggoda. Deal?
Jawabku cepat sebelum akal sehatku sempat mencegah. Bang Toha menyeringai. Ia menyodorkan tumpukan formulir kosong. Tanda tangan di sini. Atas nama Damar Prasetya. Palsuin aja, gua nggak peduli. Tanganku gemetar hebat saat meniru tanda tangan Kak Damar di atas materai. Goresan tinta itu terasa seperti memvonis mati kakakku sendiri. Tapi aku menepis perasaan itu. Ini demi kebaikan kita, Kak, bisikku dalam hati. 2 jam kemudian, aku duduk di sebuah kafe outdoor yang bising. Tas di pangkuanku terasa berat, berisi tumpukan uang tunai yang baru saja kuterima, dipotong biaya admin gila-gilaan, tapi sisanya masih cukup untuk setoran awal. Seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan blazer necis datang menghampiriku. Siska, mentor investasiku. Fiona, my darling. Siska memelukku, aroma parfum mahalnya menyeruak. Gimana? Sudah siap jadi miliarder? Sudah, SIS. Aku tersenyum lebar, menyerahkan tas berisi uang itu padanya. Rasanya seperti menyerahkan beban berat dari pundakku. Ini semua modalku. Tolong proses hari ini juga ya. Aku mau profitnya cair secepat mungkin. Siska membuka sedikit resleting tas itu, mengintip isinya. Matanya berkilat, sebuah kilatan yang aneh. Tapi aku terlalu bahagia untuk curiga. Tenang aja, Enam. Uang ini aman di tangan ahlinya. Platform kita sudah terhubung langsung dengan pasar London. Besok lu tinggal pantau aplikasinya. Angkanya bakal ijo semua. Siska menepuk pipiku pelan. Senyumnya melebar hingga ke telinga. Ia berdiri, menyampirkan tas berisi uang, darah, itu ke bahunya dengan santai. Gua harus setor ke pusat sekarang sebelum cut-off time. Lu tunggu kabar gua ya. Oke, SIS. Kabarin ya. Seru Kuryang sambil melambai. Aku bersandar di kursi kafe. Memejamkan mata, membayangkan hidup baruku. Tidak ada lagi motel kumuh. Tidak ada lagi omelan ibu. Aku akan membeli penthouse sendiri. Sementara itu, Siska berjalan cepat menuju parkiran motor di seberang jalan. Ia tidak menuju ke bank. Ia tidak membuka aplikasi trading. Ia melirik jam tangan Rolex palsunya, lalu tersenyum miring. Sebuah seringai yang jauh lebih jahat daripada senyum Bang Toha. Motor metik butut yang sudah menyala mesinnya menunggu di sana. Dikendarai seorang pria berjaket ojek online. Siska naik ke boncengan, memeluk tas berisi uang itu erat-erat. Motor itu melaju kencang, membelah kemacetan, menjauh dariku, menjauh dari kota ini, dan menghilang di tikungan jalan membawa serta satu-satunya harapan dan nyawa keluargaku. Panas terik Jakarta siang itu terasa seperti sedang memanggang kulitku hidup-hidup. Keringat dingin mengalir deras dari pelipis, membasahi kerah kemeja mahal yang kini kusut dan berbau apek karena belum dicuci sejak kemarin. Aku, Damar, berdiri di depan gedung perkantoran kaca yang menjulang tinggi, kantor pusat Nusantara Corp, kompetitor terbesar perusahaan tempatku dulu bekerja. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Dengan sisa kewarasan yang ada, aku yakin pengalamanku sebagai mantan direktur utama akan membuat mereka menggelar karpet merah. Aku merapikan rambutku di pantulan kaca pos satpam, mencoba terlihat berwibawa meski perutku melilit perih karena belum diisi nasi sejak pagi. Pak Damar? Sapaan itu terdengar dari lobi. Hario, Direktur HRD Nusantara Corp, berjalan mendekat. Senyumnya tipis, jenis senyum yang tidak sampai ke mata. Dulu, dia selalu membungkuk hormat padaku di setiap pertemuan asosiasi. Hario, apa kabar? Saya kebetulan lewat, dan terpikir tawaranmu tahun lalu untuk bergabung. Ucapku percaya diri, mengulurkan tangan. Hario tidak menyambut uluran tanganku. Ia justru tertawa kecil, suara tawa yang kering dan meremehkan. Tawaran? Damar, kamu ini polos atau memang tidak tahu apa-apa? Keningku berkerut. Maksudmu? Kamu pikir kamu dulu jadi direktur karena kehebatanmu memimpin? Hario menggeleng-gelengkan kepala, menatapku iba. Dunia bisnis itu sempit. Mar, semua orang tahu, Elara adalah angel investor terbesar di perusahaan lamamu. Dia yang menyuntikkan dana segar 20 miliar dengan syarat mutlak. Suaminya harus duduk di kursi direktur. Duniaku seakan runtuh seketika. Lututku goyah. Suara klakson kendaraan di jalan raya mendadak terdengar berdengung jauh. Jadi selama ini, suaraku tercekat.
Selama ini kamu cuma wayang, Damar. Dan sekarang, setelah Lara menarik semua sahamnya pagi ini dan memblacklist namamu di asosiasi pengusaha, kamu itu nothing? Haryo menepuk bahuku pelan, seolah membersihkan debu yang tak kasat mata. Saran saya, coba lamar jadi sopir taksi online. Kudengar mereka sedang butuh banyak orang. Haryo berbalik dan berjalan masuk, meninggalkan aku yang mematung di trotoar panas, dihancurkan oleh kebenaran yang lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Harga diriku bukan sekadar retak, tapi hancur berkeping-keping menjadi debu. Sementara itu, di sebuah butik barang branded bekas di kawasan elit Jakarta Selatan, Bu Ratna meletakkan 3 tas Hermes dan 2 Chanel di atas meja kaca dengan bunyi gedebuk yang mantap. Cairkan semua ini, perintah ibu pada pegawai toko, seorang wanita muda dengan sarung tangan putih. Saya lagi butuh cash cepat. Kasih harga bagus. Jangan coba-coba tipu saya. Ini semua beli di Paris. Pegawai itu mengangguk sopan, lalu mulai memeriksa tas-tas itu dengan kaca pembesar dan senter UV. Ibu mengetuk-ngetukkan jari manikurnya di meja dengan tidak sabar, membayangkan tumpukan uang ratusan juta yang akan segera ia terima untuk pindah dari motel terkutuk itu. 5 menit berlalu. Pegawai itu melepas kacamatanya, menatap ibu dengan tatapan aneh. Maaf, Bu. Kami tidak bisa menerima barang-barang ini, ucapnya datar. Apa maksudmu? Itu Hermes Birkin. Harganya 300 juta. Pekik ibu, suaranya melengking membuat pelanggan lain menoleh. Ibu. Pegawai itu merendahkan suaranya, mencoba menjaga sopan santun meski matanya menyiratkan ejekan. Jahitan di handle tas ini kasar. Logo stampnya miring 2 mm. Dan baunya maaf, kulit asli baunya khas, tapi ini bau lem sintetis. Ini barang KW super, Bu. Paling mahal harganya 2 juta di Mangga 2. Wajah ibu berubah dari merah menjadi ungu. Lancang kamu. Menantuku yang membelikan ini. Dia orang kaya raya. Kalau begitu, mungkin ibu harus tanya lagi sama menantunya. Karena yang jelas, di butik kami tidak menerima barang palsu. Silakan dibawa kembali sampahnya, Bu. Ada antrean lain di belakang. Ibu menyambar tas-tas itu dengan kasar. Tangannya gemetar hebat menahan malu. Orang-orang di toko itu berbisik-bisik sambil menutup mulut menahan tawa. Ibu berlari keluar butik, air mata kemarahan meleleh di pipinya yang penuh bedak tebal. Lara, selama ini dia memberikan barang palsu. Atau jangan-jangan Lara tahu ibu tidak bisa membedakan mana yang asli dan palsu. Jadi dia sengaja membodohinya selama bertahun-tahun? Senja mulai turun, membawa warna oranye kemerahan yang kelam. Kami bertiga kembali berkumpul di kamar motel sempit itu. Tidak ada makanan. Perut kami berbunyi bersahut-sahutan. Sebuah simfoni kemiskinan yang memalukan. Damar duduk di lantai, menatap kosong ke dinding, masih terguncang dengan fakta bahwa karirnya adalah pemberian istrinya. Ibu duduk di ujung kasur, melempar tas-tas mewahnya ke sudut ruangan dengan jijik. Fiona, seru Damar tiba-tiba, matanya menyala dengan sisa harapan terakhir. Mana hasil investasimu? Katamu cair sore ini? Kita butuh uang buat makan. Enam. Aku lapar. Fiona yang sejak tadi duduk bersila di pojok kamar sambil memegang ponselnya, tidak menjawab. Tubuhnya kaku seperti patung. Fiona, bentak ibu. Jawab kakakmu. Mana uangnya? Fiona mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu pucat pasi, lebih putih dari tembok kapur di belakangnya. Bibirnya gemetar hebat, tak mampu mengeluarkan suara. Tangannya menyodorkan ponsel ke arah kami. Di layar itu, aplikasi investasi yang tadi pagi berwarna hijau cerah, kini menampilkan layar kosong berwarna abu-abu. Hanya ada satu tulisan error di tengah layar, sebuah kalimat singkat yang menjadi lonceng kematian bagi nasib kami malam ini. Error 404, server not found. Fiona mencoba menekan tombol refresh dengan panik. 2 kali, 3 kali. Lalu, ia mencoba membuka WhatsApp Siska. Foto profil wanita cantik itu sudah hilang, berganti menjadi siluet abu-abu polos. Pesan terakhir Fiona hanya bertanda centang 1. Fiona mencoba menekan tombol telepon. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ponsel itu terlepas dari tangan Fiona, jatuh ke lantai dengan bunyi trak yang menyakitkan. Dia blokir aku.
bisik Fiona, air matanya mulai menetes satu persatu. Websitenya hilang. Uangnya, uang 500 juta itu. Suasana kamar motel itu mendadak terasa dingin. Sedingin kamar mayat. Damar menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara ketidakpercayaan dan amarah yang mulai mendidih di ubun-ubun. Gila kamu. Gila. Teriakan Damar memecah keheningan mencekam di kamar motel itu. Ia menerjang maju, mencengkeram bahu Fiona dan mengguncang tubuh adiknya itu dengan keras. Uang itu dapat dari mana? Jawab jujur. Kamu bilang itu uang temanmu. Jangan bilang kamu. Fiona terisak hebat. Tubuhnya melorot ke lantai, menghindari tatapan kakaknya yang seperti orang kesurupan. Aku pinjam di Bank Toha, pakai KTP Kak Damar. Apa? Mata Damar nyaris melompat keluar. Bank Toha? Lintah darat pasar gelap itu? Kamu gadaikan nyawaku demi investasi bodong? Sebelum Fiona sempat menjawab, suara gemuruh langkah kaki berat terdengar dari lorong luar. Bukan langkah kaki biasa, tapi hentakan sepatu boots yang berat dan terburu-buru, disertai suara benda keras yang diseret di dinding. DUG! 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 Pintu kamar motel yang tipis itu bergetar hebat dihantam sesuatu dari luar. Debu-debu rontok dari kusen pintu. Damar Prasetya. Buka pintunya. Suara paraunan berat menggelegar dari balik pintu, membuat darah di sekujur tubuhku. Damar, membeku seketika. Itu bukan suara pemilik motel yang menagih sewa. Itu suara kematian. Ibu sembunyi di kamar mandi. Cepat, bisik Damar panik. Ia mendorong ibunya yang masih syok ke arah pintu toilet yang berjamur. Fiona sudah lebih dulu merangkak mundur, meringkuk di bawah wastafel yang bocor sambil menutup telinganya rapat-rapat. Braa! Engsel pintu yang sudah karatan itu menyerah. Pintu kayu lapis itu jebol seketika setelah tendangan keras mendarat tepat di kuncinya. 3 orang pria berbadan raksasa menyerbu masuk. Bau keringat asam, alkohol murah, dan aroma logam yang tajam langsung memenuhi ruangan sempit 3x4 meter itu. Pria terdepan, yang memiliki tato naga melilit di lehernya, langsung mengenali targetnya. Tanpa babe ibu, ia melayangkan tinju kanannya yang mengenakan cincin batu akik besar. Buk! Hantaman itu mendarat telak di rahang kiri Damar. Bunyi tulang beradu terdengar ngilu. Damar terlempar ke belakang, punggungnya menghantam lemari pakaian reyot hingga kaca cerminnya pecah berkeping-keping. Rasa sakit yang menyengat langsung meledak di kepalanya, disusul rasa asin darah yang memenuhi mulutnya. Ampun, Bang! Ampun! Damar mengangkat kedua tangannya melindungi kepala, meringkuk di lantai yang penuh pecahan kaca. Saya bisa jelaskan. Saya ditipu. Ditipu gundulmu. Pria kedua menjambak rambut Damar, memaksanya mendongak. Lu pikir Bang Toha peduli lu ditipu siapa? Duit bos gua udah keluar 500 juta. Plus bunga harian jalan terus. Pria ketiga, yang sejak tadi diam sambil memainkan pisau lipat butterfly knife dengan lihai, mendekatkan wajahnya yang penuh bekas luka cacar ke wajah Damar yang sudah babak belur. Dengar baik-baik, Pak Direktur. Bisiknya pelan, tapi nadanya jauh lebih mengerikan daripada teriakan. Sesuai perjanjian yang ditandatangani di atas materai. Kalau dalam 1x 24 jam lu gak balikin pokok plus denda keterlambatan karena lu coba kabur. Ia menempelkan sisi dingin pisau itu ke pipi Damar, lalu perlahan menggesernya ke bawah, menuju perut. Ginjal lu yang bakal kita panen. Lumayan, ginjal orang kaya biasanya bersih, harganya mahal di pasar gelap. Damar gemetar hebat, keringat dingin membanjiri sekujur tubuhnya, perih menyatu dengan luka sobek di pelipisnya. Kasih saya waktu, tolong. Istri saya kaya. Mantan istri saya kaya raya. Saya akan minta padanya. Gua nggak peduli lu mau minta sama istri lu, sama presiden, atau sama setan sekalipun. Pria itu menepuk pipi Damar 2 kali dengan keras. Besok malam, jam yang sama. Kalau duitnya nggak ada, siapin kantong plastik buat organ lu. Ketiga preman itu meludah sembarangan ke lantai, tepat di sebelah wajah Damar, lalu berbalik pergi meninggalkan ruangan yang kini tampak seperti kapal pecah. Pintu yang rusak itu tergantung miring. Berderit-derit tertiup angin malam yang dingin. Damar terbatuk, memuntahkan darah kental ke lantai ubin yang kotor. Seluruh badannya remuk redam. Rasa sakit fisik ini luar biasa.
Tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih membakar. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, Damar mencoba duduk. Ia menyeka darah di sudut bibirnya dengan punggung tangan. Napasnya tersengal-sengal, berat dan berbunyi. Ia menoleh ke arah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Di sana, Fiona mengintip dengan wajah pucat pasi, air mata membanjiri wajahnya yang berantakan. Gadis itu tidak terluka fisik sedikit pun. Sementara kakaknya baru saja dijadikan samsak hidup gara-gara ulahnya. Damar tidak berteriak. Ia tidak memaki. Tapi tatapan matanya berubah gelap. Hitam pekat. Ia menatap adik kandungnya sendiri bukan lagi sebagai saudara yang harus dilindungi, melainkan sebagai musuh yang baru saja menandatangani surat kematiannya. Enam. Panggil Damar lirih. Suaranya bergetar menahan amarah yang siap meledak menjadi pembunuhan. Apa yang sudah kamu lakukan, hah? Ruang rapat VVIP di kantor pusat perusahaanku terasa lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan disetel di suhu 18 derajat Celcius, menciptakan atmosfer beku yang menusuk tulang. Namun, bagi pria yang duduk di seberang meja panjang berbahan kayu mahoni itu, keringat justru mengucur deras seolah ia sedang duduk di dalam sauna. Damar hadir dengan penampilan yang menyedihkan. Meski ia berusaha menutupi lebam di rahang kirinya dengan foundation murahan yang warnanya tidak rata dengan kulit lehernya, bengkak itu tetap terlihat jelas. Ia mengenakan kemeja lama yang sedikit kusut di bagian kerah, didampingi seorang pria parubaya berjas kedodoran, pengacara gratisan dari lembaga bantuan hukum yang ia temukan di internet. Jadi, intinya begini, Bu Lara, pengacara Damar membuka suara. Nadanya ragu-ragu saat melihat jajaran tim hukum elitku yang duduk berbaris rapi dengan setelan jas bespoke seharga motor baru. Klien saya, Pak Damar, merasa ada ketidakadilan dalam proses pengusiran kemarin. Sebagai suami sah selama 3 tahun, beliau menuntut haknya. Pembagian harta gonogini sebesar 50% dari total aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Damar mengangguk cepat, matanya liar menatap sekeliling ruangan, seolah menghitung harga lukisan abstrak di dinding untuk dijual. Benar, El. Aku butuh uang itu sekarang. Cairkan 10 miliar saja dulu sebagai uang muka. Sisanya bisa kita bicarakan nanti. Aku sedang butuh dana darurat. Aku menyesap teh camomileku dengan perlahan, menikmati getaran cangkir porselen halus di ujung jari. Dana darurat? Atau dana tebusan nyawa untuk lintah darat? Wajah Damar memucat seketika. Kak, kamu tahu dari mana? Aku tidak menjawab. Perlahan, aku meletakkan cangkir itu, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku blazerku. Sebuah pulpen hitam mengkilap. Bukan pulpen biasa, melainkan alat perekam suara canggih yang selalu aktif setiap kali mendeteksi suara di atas 40 desibel. Sebelum kamu bicara soal hak dan keadilan, Mas, ucapku tenang, menekan tombol play di pulpen itu. Mari kita dengarkan percakapan manis yang terekam di ruang tengah rumah kita, 2 hari sebelum kamu mengancam cerai. Saat itu aku sedang di toilet, dan kalian pikir aku tidak mendengar. Hening sejenak, lalu suara kresek-kresek digital terdengar, disusul suara Fiona yang jernih membelah kesunyian ruang rapat. Tenang aja, Mama. Kalau rencana investasiku gagal, kita paksa aja Kak Damar cerai. Kakak kan nikah sama dia udah 3 tahun. Pasti dapat setengah hartanya. Kita bisa dapat minimal 50 miliar. Mama, kita bisa keliling Eropa sepuasnya tanpa harus nunggu jatah bulanan dari si pelit itu. Lalu terdengar suara Damar, suara yang membuat hatiku dulu perih, tapi kini hanya membuatku jijik. Iya, Enam. Aku juga udah muak jadi suami boneka. Asal aku dapat bagianku. Kamu mau apain uang itu terserah. Yang penting aku bisa lepas dari Lara dan tetap kaya. Klik. Aku mematikan rekaman itu. Suasana ruangan itu mati. Pengacara Damar tampak salah tingkah. Ia menutup map dokumennya perlahan, menyadari bahwa kliennya adalah penipu ulung. Damar sendiri ternganga, bibirnya bergetar hebat. Rahasia busuknya, keserakahan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, kini telanjang di depan mata. Kalian merencanakan untuk merampokku bahkan sebelum masalah 500 juta itu muncul. Kataku dingin, menatap mata Damar yang nanar. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku wanita naif yang cinta buta? Ketua tim pengacaraku, Pak Bastian, menyodorkan sebuah dokumen tebal bersampul biru tua ke hadapan Damar. Bunyi hempasan dokumen itu, brak,
membuat Damar terlonjak kaget. Ini salinan perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 3 tahun lalu, Pak Damar. Pasal 4 ayat 1, pemisahan harta total. Segala aset yang diperoleh istri, baik sebelum maupun selama pernikahan, tetap menjadi hak milik tunggal istri. Anda tidak berhak atas 1 sen pun. Nol. Nihil. Damar membaca dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia tahu dokumen itu ada, tapi keserakahan dan kepanikan membuatnya lupa, atau mungkin berharap ada celah hukum. Namun, melihat deretan pasal yang rapat itu, harapannya hangus terbakar. Tapi tolong. Suara Damar berubah menjadi rintihan. Arogansinya runtuh total digantikan ketakutan murni. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mereka akan membunuhku. Bang Toha tidak main-main. Dia minta uangnya malam ini. Kalau aku tidak bayar, mereka akan mengambil ginjalku. Tolong aku, sekali ini saja. Aku berdiri dari kursi kebesaranku, berjalan perlahan menuju jendela kaca besar yang menghadap langsung ke pelataran parkir gedung. Sayangnya, itu bukan urusanku lagi, Mas. Kamu yang menabur angin, kamu yang menuai badai. Aku menyingkap sedikit tirai jendela, lalu menunjuk ke arah bawah. Dan sepertinya, waktu mediasi kita sudah habis. Lihat ke bawah, Mas. Di dekat pos satpam, ada mobil van hitam dengan kaca gelap yang sudah parkir di sana sejak kamu masuk gedung ini. Damar memburu ke jendela, menempelkan wajahnya ke kaca. Matanya membelalak horor saat melihat 3 pria berbadan tegap keluar dari van hitam itu, menatap lurus ke arah jendela lantai 20 tempat kami berada. Salah satu dari mereka, pria dengan tato naga di leher, membuat gerakan menggorok leher dengan ibu jarinya sambil menyeringai ke arah Damar. Mereka sudah menunggumu, bisikku tepat di telinga Damar. Selamat menikmati kebebasanmu. Napas Damar terdengar seperti orang yang tercekik asma saat ia menyeret kakinya menembus pintu putar lobi kantor. Di belakangnya, Ibu dan Fiona mengekor dengan langkah tertatih. Penampilan mereka sudah jauh dari kata manusiawi. 3 hari hidup dalam pelarian, tidur di emperan toko, dan makan dari sisa makanan di tong sampah minimarket telah mengubah keluarga sosialita ini menjadi gelandangan sungguhan. Bau keringat basi dan aroma sampah menguar tajam dari tubuh mereka, membuat satpam lobi yang berseragam safari langsung sigap menghadang. Maaf Pak, Bu, dilarang mengemis di area perkantoran. Silakan keluar. Hardik satpam itu sambil menutup hidung. Minggir kamu. Saya suaminya pemilik gedung ini. Teriak Damar dengan suara parau yang pecah. Ia mencoba mendorong satpam itu, tapi tenaganya sudah habis. Tubuhnya limbung, nyaris ambruk ke lantai marmer yang dingin. Saat itulah, suara ting lift terdengar merdu. Pintu lift VIP terbuka. Aku melangkah keluar dengan anggun, mengenakan setelan blazer putih gading cutout yang membalut tubuhku dengan sempurna. Di tanganku, secangkir latte hangat mengepulkan aroma kopi yang nikmat. Langkahku terhenti saat melihat keributan di dekat meja resepsionis. 3 makhluk kumal itu menoleh serentak ke arahku. Elara! Ibu Ratna adalah yang pertama bereaksi. Wanita yang dulu selalu memandangku dengan jijik seolah aku kotoran di sepatunya, kini berlari tertatih-tatih dan langsung menjatuhkan dirinya di kakiku. Bro! Suara lutut yang menghantam lantai keras itu membuat ngilu semua orang yang mendengarnya. Puluhan karyawan yang lalu lalang di lobi seketika berhenti. Hening menyelimuti ruangan besar itu. Elara! Menantuku sayang, ampuni ibu, nak, ampuni kami. Ibu Ratna meraung, air matanya yang bercampur debu jalanan mengotori sepatu hak tinggiku yang mengkilap. Ia memeluk betisku erat-erat, menciumi ujung sepatuku dengan histeris. Tolong bayarkan hutang Fiona. Nak, mereka akan membunuh Damar. Mereka akan memotong jari ibu. Tolong, Elara, kamu kan kaya raya. Uang segitu tidak ada artinya buatmu. Aku berdiri diam, tidak mundur, tidak juga membantu ibu mertuaku berdiri. Aku menatap puncak kepalanya yang kini rambut sasakannya sudah kempes dan berminyak. Ibu minta tolong? Tanyaku datar. Suaraku menggema di lobi yang sunyi. Bukankah ibu yang bilang kalau uangku adalah uang haram yang membuat anak ibu lupa diri? Bukankah ibu yang membuang kado ulang tahun dariku ke tempat sampah karena mereknya kurang mahal? Damar ikut berlutut di samping ibunya. Wajahnya babak belur sisa, sapaan hangat dari anak buah Bang Toha semalam.
Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, persis seperti pengemis di lampu merah. El, aku mohon. Lupakan harga diriku. Injak kepalaku kalau kamu mau. Ludahi aku. Tapi tolong transfer uang itu. Detik ini juga nyawa kami di ujung tanduk. Mereka memberi deadline sampai matahari terbenam hari ini. El, kalau tidak ginjalku mataku. Damar tersedak ludahnya sendiri, tubuhnya gemetar hebat seperti daun kering ditiup angin. Fiona, yang berdiri agak jauh, hanya bisa menangis tanpa suara. Tatapannya kosong. Jiwanya seolah sudah mati dimakan ketakutan. Aku melihat sekeliling. Karyawan-karyawanku, resepsionis, satpam, semua menonton drama ini. Beberapa mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian langka ini. Mantan suami arogan yang kini bersujud menyembah mantan istrinya. Aku menghela napas panjang, lalu sedikit membungkukkan badan. Jari telunjukku mengangkat dagu Damar agar ia menatap mataku. Kalian tahu? Bisikku lembut, namun tajam. Kemarin aku baru saja menjual rumah lama kita. Uangnya cukup untuk melunasi hutang kalian, bahkan sisa banyak. Mata Damar dan Ibu Ratna berbinar seketika. Harapan menyala di wajah kusam mereka. Bi, benarkah? Nak, kamu mau membayarkannya? Tanya Ibu Ratna dengan senyum penuh harap yang menyedihkan. Tunggu dulu, potongku cepat. Aku menegakkan tubuh kembali, menepis tangan kotor ibu dari kakiku. Aku tidak bilang akan memberikan uang itu cuma-cuma. Aku bukan bank sosial, dan kalian bukan lagi keluargaku. Aku melirik jam tangan emasku. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Aku punya satu solusi. Solusi terakhir. Aku bisa menyelamatkan kalian dari Bang Toha. Aku bisa membuat debt collector itu berhenti mengejar kalian selamanya. Tapi aku sengaja menggantung kalimatku, membiarkan rasa penasaran dan ketakutan mencekik leher mereka. Tapi apa? El? Apapun. Syarat apapun aku terima. Jadikan aku babu, jadikan aku sopir, apa saja, seru Damar panik. Aku tersenyum tipis. Aku punya koneksi untuk mengirim seseorang ke tempat yang sangat jauh, terpencil, dan aman. Sebuah perkebunan sawit di pedalaman Kalimantan yang dijaga ketat militer. Debt collector tidak akan berani masuk ke sana. Di sana ada pekerjaan, ada makan, dan ada perlindungan. Damar, Ibu, dan Fiona mengangguk antusias. Iya, kami mau ke sana. Kirim kami ke sana sekarang. Masalahnya, lanjutku dingin, tatapanku menusuk tajam ke manik mata Damar. Tiket pesawat dan izin masuk ke area itu sangat terbatas dan mahal. Aku hanya bisa menyelamatkan satu orang. Hening. Angin AC lobi terasa semakin dingin. Senyum di wajah mereka lenyap. Hanya satu orang yang bisa pergi dan selamat. Sisanya harus tinggal di sini dan menghadapi pisau Bang Toha. Aku mundur selangkah, melipat tangan di dada. Jadi, silakan berdiskusi. Siapa yang akan kalian korbankan? Dan siapa yang akan selamat? Hening. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Keheningan di lobi gedung perkantoran mewah itu terasa lebih menyakitkan daripada jeritan. Udara terasa berat, seolah menyedot habis oksigen di sekitar kami. Tatapan mata Bu Ratna beralih cepat antara aku dan Damar. Matanya memancarkan keyakinan buta seorang ibu. Tentu saja adikmu, Damar. Suara Bu Ratna memecah kesunyian, terdengar serak namun penuh harap. Tangannya yang keriput dan kotor meraih lengan kemeja Damar. Fiona masih muda. Masa depannya masih panjang. Kamu laki-laki. Nak, kamu kuat. Kamu pasti bisa menghadapi mereka. Atau setidaknya lari lebih cepat. Biar Fiona yang pergi ke Kalimantan. Fiona mengangkat wajahnya, menatap kakaknya dengan mata sembab. Ada sedikit cahaya harapan di sana. Kak! Bisiknya lirih. Damar diam. Tubuhnya kaku seperti patung batu. Keringat sebesar biji jagung menetes dari pelipisnya, jatuh ke lantai marmer. Napasnya memburu, cepat dan dangkal. Matanya liar, bergerak arah pintu keluar, membayangkan pisau lipat Bang Toha yang mengancam ginjalnya, lalu beralih menatap ibunya, dan terakhir menatapku. Aku melihatnya. Aku melihat momen ketika sisa-sisa kemanusiaan di dalam diri Damar mati, digantikan oleh insting binatang yang paling purba, bertahan hidup.
Tiba-tiba, Damar menepis tangan ibunya dengan kasar. "Jangan gila, Mama!" teriak Damar, suaranya melengking tinggi, memantul di dinding-dinding lobi. Bu Ratna terhuyung ke belakang, nyaris jatuh jika tidak berpegangan pada pilar. Wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. "Damar, aku yang terancam di sini. KTP-ku yang dipegang mereka. Ginjal siapa yang mau diambil? Ginjalku, Mama. Bukan ginjal Fiona." Damar menunjuk dadanya sendiri dengan jari gemetar, matanya melotot nyaris keluar. "Aku tulang punggung keluarga ini. Kalau aku mati, kalian semua mati. Tapi kalau aku selamat, kalau aku kerja di sana, aku bisa kirim uang buat kalian sembunyi." "Bohong," pekik Fiona histeris. "Kakak cuma mau selamat sendiri. Kakak mau tumbalin aku sama Mama buat dipotong-potong sama preman itu kan?" "Diam kamu," bentak Damar. Ia berbalik menatapku, matanya nyalang penuh kepanikan. Ia merangkak maju, mendekati kakiku lagi, mengabaikan ibu dan adiknya yang menangis meraung-raung di belakangnya. "Elara, aku, pilih aku." Damar memohon dengan menyedihkan, air liur menetes dari sudut bibirnya. "Biarkan aku yang pergi. Aku janji akan kerja keras. Aku akan lakukan apapun. Jangan biarkan aku mati di sini, El. Mereka cuma beban. Fiona yang bikin hutang. Kenapa aku yang harus tanggung? Itu tidak adil." Aku menatap pria di hadapanku ini dengan rasa jijik yang mendalam. Inilah wajah asli Damar Prasetya. Pria yang selama ini bersembunyi di balik jas mahal dan jabatan direktur, ternyata hanyalah seorang pengecut yang rela melempar ibu dan adik kandungnya sendiri ke kandang singa demi menyelamatkan kulitnya sendiri. "Wow," gumamku pelan, menggelengkan kepala. "Aku tahu kamu egois, Mas. Tapi aku tidak menyangka kamu serendah ini." "Persetan dengan penilaianmu," sergah Damar. "Mana tiketnya? Mana mobil jemputannya? Kamu janji, Elara. Satu orang. Aku pilih diriku sendiri." Aku menghela napas panjang, lalu memberi isyarat tangan pada sopir pribadiku yang sudah menunggu di depan pintu lobi dengan sebuah mobil van hitam tertutup rapat. "Baiklah, pilihan sudah dibuat," ucapku dingin. "Mobil itu akan membawamu ke bandara khusus. Dari sana, kamu akan diterbangkan langsung ke lokasi perkebunan. Tidak ada sinyal, tidak ada jalan keluar, tapi dijamin aman dari debt collector." Tanpa membuang waktu sedetik pun, Damar bangkit berdiri. Ia tidak menoleh lagi pada Bu Ratna yang kini bersimpuh di lantai sambil memukuli dadanya sendiri, meratapi anak laki-laki kebanggaannya yang telah berubah menjadi monster. Ia juga tak peduli pada Fiona yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian murni. Damar berlari kencang menuju pintu keluar otomatis yang terbuka lebar. Wajahnya menyeringai lega, seolah ia baru saja memenangkan lotre kehidupan. Kebebasan sudah di depan mata. Mobil van hitam itu sudah menyalakan mesinnya, siap membawanya pergi jauh dari neraka ini. Ia melangkah keluar gedung, udara panas Jakarta menyambutnya. Kakinya baru saja hendak menapak aspal pelataran lobi untuk masuk ke dalam mobil van. Ciit! Suara rem yang memekakkan telinga terdengar dari arah gerbang masuk. Sebuah mobil SUV hitam tua dengan kaca gelap melaju kencang, memotong jalur, dan berhenti melintang tepat di depan mobil jemputan Damar, menghalangi jalan sepenuhnya. Pintu SUV itu terbuka kasar. Jantung Damar berhenti berdetak. Dari dalam mobil itu, keluar 4 orang pria berbadan kekar. Salah satunya memegang tongkat baseball, dan yang lainnya, pria bertato naga, tersenyum lebar memamerkan gigi kuningnya sambil memainkan kunci Inggris besar di tangannya. Bang Toha sendiri turun dari kursi belakang, menghisap cerutunya dengan santai, lalu menghembuskan asap tebal ke wajah Damar yang kini pucat pasi seperti kertas. "Mau kemana, Pak Direktur?" sapa Bang Toha ramah, namun matanya menyiratkan pembunuhan. "Kita kan ada janji temu sore ini. Kok buru-buru amat?" Lutut Damar beradu satu sama lain, menimbulkan bunyi kletak yang imajiner namun terasa nyata. Ia terjebak. Di depannya ada Bang Toha, sang malaikat pencabut nyawa dengan cerutu mengepul. Di belakangnya ada mobil van hitam, tiket kebebasannya yang tertunda. "Minggir!" jerit Damar histeris, mencoba menerobos blokade preman itu. "Aku harus masuk ke mobil itu. Itu jemputanku." Bang Toha tertawa menggelegar,
Suara tawanya terdengar seperti gesekan amplas kasar. Jemputan? Oh, silakan masuk. Kami juga penasaran siapa yang berani melindungi buronan kami. Dengan gerakan mengejek, Bang Toha memberi isyarat pada anak buahnya untuk membelah jalan, membiarkan Damar lewat. Damar tidak berpikir dua kali. Ia menghambur ke pintu samping mobil van hitam itu, menggedor kacanya dengan brutal. Buka! Cepat jalan! Bawa aku pergi dari sini! Teriak Damar seperti orang gila. Pintu geser mobil van itu terbuka perlahan secara otomatis. Desingan mesin hidroliknya terdengar halus di tengah ketegangan yang memuncak. Namun, bukan kursi empuk dan sopir ramah yang menyambut Damar di dalam sana. Dua orang pria berseragam coklat lengkap dengan rompi anti peluru duduk di dalam, menatap Damar dengan tatapan tajam. Di tangan salah satu dari mereka, sepasang gelang perak mengkilap sudah siap menanti. Saudara Damar Prasetya? Tanya petugas itu tegas. Damar mematung. Otaknya gagal memproses situasi. Iya? Kalian pengawal pribadiku ke Kalimantan, kan? Kami dari kepolisian. Jawab petugas itu sambil melompat turun dengan sigap. Dalam hitungan detik, lengan Damar ditekuk ke belakang. Bunyi klik logam yang dingin dan mematikan mengunci pergelangan tangannya. Anda kami tangkap atas dugaan pemalsuan dokumen identitas, penggelapan dana perusahaan fiktif, dan penggunaan data orang lain untuk pinjaman ilegal. Apa? Tidak. Damar meronta liar, matanya mencari sosokku di lobi. Elara! Kamu bilang ini tempat aman. Kamu bilang perkebunan sawit. Kamu bohong. Aku berjalan keluar dari pintu lobi, melintasi batas aman, dan berdiri di undakan teras, menatap drama itu dari ketinggian. Angin menerbangkan ujung blazerku dengan dramatis. Aku tidak bohong, Mas. Jawabku tenang, suaraku cukup lantang untuk didengar semua orang. Aku berjanji mengirimu ke tempat dengan keamanan tingkat tinggi, dijaga aparat bersenjata 24 jam, dan dijamin tidak bisa dijangkau oleh debt collector. Tempat itu bernama Lembaga Pemasyarakatan. Penjara. Itu tempat paling aman buatmu sekarang, bukan? Wajah Damar berubah menjadi topeng keputusasaan murni. Ia baru sadar, tiket keselamatan, yang ia rebut dengan mengorbankan ibu dan adiknya, ternyata adalah tiket menuju jeruji besi. Sementara itu, Bang Toha yang melihat mangsa utamanya diciduk polisi, tidak tampak panik. Ia justru menyeringai licik. Ia tahu, urusan polisi bukan urusannya. Ia membuang puntung cerutunya ke aspal, lalu menoleh perlahan ke arah dua wanita yang masih gemetar di pelataran lobi, Bu Ratna dan Fiona. Yah, sayang sekali Pak Direktur harus sekolah dulu, gumam Bang Toha keras-keras. Tapi hutang tetap hutang. Kalau kepala naga dipotong, ekornya yang harus bayar. Anak buah Bang Toha bergerak cepat bak kilat. Sebelum satpam gedung sempat bereaksi, mereka sudah menyergap Fiona dan Bu Ratna. "Ma, tolong Mama!" jerit Fiona saat tangannya dicengkeram kasar oleh si pria bertato. "Lepaskan saya mertua orang kaya." Bu Ratna meronta, memukuli lengan kekar preman itu dengan tas tangannya yang sudah robek. Bang Toha mendekatkan wajahnya ke Fiona yang menangis histeris. "Kalian ikut Om. Ada banyak cara buat lunasin 500 juta. Ginjal masih laku. Atau ya, wajah cantik kayak kamu laku keras di tempat hiburan luar pulau." Polisi yang membawa Damar tidak mencegahnya. Itu ranah perdata, dan penangkapan Damar adalah prioritas utama mereka. Lagi pula, Bang Toha punya cara untuk menyeret mereka tanpa terlihat seperti penculikan di depan umum. Sebuah bisikan ancaman tentang keselamatan Damar di dalam sel sudah cukup membuat Bu Ratna dan Fiona menurut dengan kaki lemas. Pemandangan terakhir yang dilihat Damar sebelum pintu mobil polisi ditutup adalah ibu dan adik kesayangannya diseret paksa masuk ke dalam SUV hitam milik Lintah Darat, menjerit memanggil namanya yang tak lagi punya kuasa. Hukuman bagi pengkhianat dan parasit telah dilaksanakan. Bukan oleh tanganku, tapi oleh keserakahan mereka sendiri. 1 bulan kemudian, langit Jakarta sore ini begitu cerah, berwarna jingga keunguan yang menenangkan. Aku berdiri di balkon penthouse baruku di lantai 45. Di tanganku, secangkir teh Earl Grey hangat mengepulkan aroma bergamot yang elegan. Tidak ada lagi suara bentakan minta uang. Tidak ada lagi drama mertua yang membandingkan kekayaan. Tidak ada lagi ipar benalu yang merongrong hasil kerjaku.
Berita di televisi layar datar di ruang tengah samar-samar terdengar. Headline berita kriminal sore memberitakan tentang penangkapan jaringan investasi bodong dan nasib para korbannya yang tragis. Beberapa berakhir menjadi pekerja paksa di luar negeri. Aku tidak perlu menebak siapa salah satunya. Aku menyesap tehku, membiarkan cairan hangat itu membasuh tenggorokanku. Rasanya manis, tapi tidak semanis kebebasan yang kurasakan saat ini. Ternyata benar kata orang bijak. Terkadang, kita tidak perlu membalas dendam dengan tangan kotor. Cukup tarik kursi, duduk tenang, dan biarkan karma melakukan tugasnya dengan sempurna. Membuang sampah dari hidup bukan berarti kita jahat. Itu adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Investasi terbaik bukan pada saham, emas, atau properti, tapi investasi pada kedamaian hati. Dan hari ini, portofolioku hijau sempurna. Sobat Dira Story, dari kisah Lara kita belajar satu hal fatal. Keserakahan dan gengsi adalah dua hal yang bisa menghancurkan fondasi hidup seseorang dalam sekejap. Damar dan keluarganya lupa bahwa tangan di atas, pemberi, selamanya lebih mulia daripada tangan di bawah, dan menggigit tangan yang memberimu makan adalah jalan pintas menuju kehancuran. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, dan jauhi gaya hidup yang memaksa. Jika kalian suka dengan cerita yang penuh emosi dan keadilan seperti ini, pastikan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga terhindar dari sifat benalu. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya, hanya di Dira Story. Bye-bye.